Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asraf Hilbatullah, NPM 1913053096. Hari ini kita akan belajar sifat dan perubahan wujud benda. Disimak dengan baik ya teman-teman. Yang pertama, kita akan mengenal wujud benda. Wujud benda terdiri dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Selanjutnya, sifat benda. Sifat benda padat memiliki berat, bentuk, dan volume sama. Sifat benda cair, bentuk mengikuti tempat, memiliki berat, permukaan selalu dalam, mengalir dari tempat yang tinggi ke yang lebih rendah, dan menekan ke segala arah. Sifat benda gas, bentuk sesuai tempat, memberi tekanan, dapat mengalir, memiliki berat, dapat memuai dan menyusut. Selanjutnya, perubahan wujud benda. Benda dapat mencair dan membeku. Benda dapat mencair, contohnya es batu yang dibiarkan di ruangan terbuka dalam jangka waktu yang cukup lama, lama-kelamaan akan mencair. Benda membeku, contohnya air yang dimasukkan ke dalam lemari pendingin dalam suhu tertentu, lama-kelamaan akan membeku. Tidak hanya mencair dan membeku loh, benda juga dapat menguap dan menyublim. Benda menguap adalah perubahan bentuk benda dari benda cair menjadi uap. Sedangkan menyublim adalah benda padat menjadi gas. Contoh penguapan yaitu pada makanan dan minuman yang masih panas. Dan benda menyublim contohnya pada kapur barus yang didiamkan dalam lemari pakaian atau kamar mandi, lama-kelamaan akan habis menjadi gas. Apakah kalian tahu selain sifat benda, ada juga loh sifat bahan benda? Yang pertama, bahan anti api. Bahan anti api biasanya digunakan untuk pembuatan alat-alat masak seperti wajan dan panci. Dan juga bahan anti api biasanya digunakan untuk pembuatan baju petugas pemadam kebakaran supaya pemadam kebakaran lebih aman dalam memadamkan api. Selain bahan anti api, ada juga sifat bahan anti air. Apakah kalian tahu digunakan untuk apa? Yap, betul sekali. Sifat bahan anti air biasanya digunakan untuk pembuatan jas hujan, supaya kita dapat terlindung dari air hujan saat sedang berkendara menggunakan kendaraan bermotor. Tidak hanya pembuatan jas hujan, tetapi bisa juga digunakan untuk pembuatan bahan-bahan bungkus makanan atau bungkus yang lainnya supaya bisa terlindung dari air. Sekian pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat menambah pemahaman untuk kita semua. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.